Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Victoria Masudi dengan NIM 2004015010022, mahasiswi jurusan Teknologi Pendidikan kelas B angkatan 2020, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah pengembangan peserta didik. Oke, selamat belajar teman-teman. Setiap fase perkembangan yang ada memiliki beberapa aspek perkembangan yang sama, tetapi berbeda tingkatan atau kematangan pada setiap fasenya. Berikut beberapa aspek perkembangan yang menyertai individu selama tingkat perkembangannya. Aspek perkembangan fisik. Fisik atau tubuh manusia merupakan sistem organ yang kompleks dan sangat mengagumkan. Berkaitan dengan perkembangan fisik ini, Cullen dan Thompson dalam Hurlock 2004 mengemukakan bahwa perkembangan fisik individu meliputi 4 aspek, yaitu pertama, sistem syaraf yang sangat mempengaruhi perkembangan kecerdasan dan emosi. Kedua, otot-otot yang mempengaruhi perkembangan kekuatan dan kemampuan motorik. Yang ketiga, kelenjar endokrin yang menyebabkan munculnya pola-pola tingkah laku baru, seperti pada usia remaja, berkembang perasaan senang untuk aktif dalam suatu kegiatan yang sebagian anggotanya terdiri atas lawan jenis. Dan keempat, struktur fisik atau tubuh yang meliputi tinggi, berat, dan proporsi. Aspek perkembangan kognitif. Kognitif atau sering disebut kognisi mempunyai pengertian yang luas mengenai berpikir dan mengamati. Ada yang mengartikan bahwa kognitif adalah tingkah laku yang mengakibatkan orang memperoleh pengetahuan atau yang dibutuhkan untuk menggunakan pengetahuan. Selain itu, kognitif juga dipandang sebagai suatu konsep yang luas dan inklusif yang mengacu kepada kegiatan mental yang terlibat di dalam perolehan, pengolahan, organisasi, dan penggunaan pengetahuan. Para ahli psikologi perkembangan mengakui bahwa pertumbuhan itu berlangsung secara terus-menerus dengan tidak ada lompatan. Kemajuan kompetensi kognitif diasumsikan bertahap dan berurutan selama masa kanak-kanak. Piaget dalam Sandrock 2007 melukiskan urutan tersebut ke dalam 4 tahap perkembangan yang berbeda secara kualitatif, yaitu A. Tahap sensori motorik, B. Tahap preoperasional, C. Tahap operasional konkret, dan D. Tahap operasional formal. Aspek perkembangan emosi. Perlu ditekankan bersama bahwa emosi dan perasaan merupakan sesuatu hal yang berbeda satu sama lain. Walaupun demikian, arti keduanya tidak dapat dibedakan secara eksplisit atau tegas. Hal ini karena pada kondisi tertentu secara afektif dapat dikatakan secara perasaan, tetapi juga dapat dikatakan sebagai emosi, sebagai contohnya marah dengan diam atau tertawa dalam kesedihan. Emosi oleh Crow and Crow dalam Sunarto dan Hartono 2002 diartikan sebagai pengalaman afektif yang disertai penyesuaian diri dalam diri individu tentang keadaan mental fisik dan berwujud suatu tingkah laku yang tampak. Dengan kata lain, dapat dijelaskan bahwa perkembangan pada aspek emosi ini merupakan segala pengalaman afektif yang terjadi dalam kehidupan manusia yang membantu mereka dalam mengenali dan merespon segala bentuk gejala emosi yang ada di dalam dirinya, meliputi kemampuan untuk mencintai, merasa nyaman, berani, gembira, takut, dan marah, serta bentuk-bentuk emosi lainnya. Aspek perkembangan sosial. Yusuf 2009 menyatakan bahwa perkembangan sosial merupakan pencapaian kematangan dalam hubungan sosial. Perkembangan sosial dapat pula diartikan sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok, moral, dan tradisi, meleburkan diri menjadi satu kesatuan dan saling berkomunikasi dan bekerja sama. Aspek perkembangan moral. Perkembangan moral memiliki dimensi intrapersonal yang mengatur afektivitas seseorang ketika dia terlibat dalam interaksi sosial, dan dimensi interpersonal yang mengatur interaksi sosial dan penyelesaian konflik. Sandrock 2007, Papalia
Old dan Feldman 2008 menjelaskan perkembangan moral berkaitan dengan aturan-aturan dan ketentuan tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh seseorang dalam berinteraksi dengan orang lain. Pada perkembangan moral, anak telah memiliki pola moral yang harus dilihat dan dipelajari dalam rangka pengembangan moralitasnya. Orientasi moral diidentifikasikan dengan moral position atau ketetapan hati, yaitu sesuatu yang dimiliki seseorang terhadap suatu nilai moral yang didasari oleh aspek motivasi kognitif dan aspek motivasi afektif. Aspek perkembangan bahasa. Bahasa merupakan suatu urutan kata-kata, dan bahasa dapat digunakan untuk menyampaikan informasi mengenai tempat yang berbeda atau waktu yang berbeda. Vygotsky 1978 berpendapat bahwa perkembangan bahasa seiring dengan perkembangan kognitif, malahan saling melengkapi. Keduanya berkembang dalam satu lingkup sosial. Hal ini dijelaskan oleh Piaget dalam Santorok 2007 yang berpendapat bahwa berpikir itu mendahului bahasa dan lebih luas dari bahasa. Bahasa adalah salah satu cara yang utama untuk mengekspresikan pikiran dan dalam seluruh perkembangan kognitif. Bahasa dapat mengarahkan perhatian anak pada benda-benda baru atau hubungan baru yang ada di lingkungan, mengenalkan anak pada pandangan yang berbeda, dan memberikan informasi baru pada anak. Hal ini dapat dikatakan bahwa bahasa merupakan sebagian komponen yang ada di dalam sistem kognitif pada perkembangan manusia. Itulah tadi materi yang sempat saya sampaikan.